Malam itu sunyi, tubuhku masih basah oleh keringat. Selimut tersingkap setengah, dan aku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena pria itu yang kini duduk di ujung kasurku, masih mengancingkan kemejanya. "Jangan kunci pintunya malam ini," katanya. Aku tak menjawab. Aku tak bisa menjawab. Nafasku masih memburu. Leherku masih terasa hangat di bagian yang tadi ia cium begitu dalam. "Kak, kamu milik aku sekarang. Setiap malam," bisiknya. Tangannya tadi menggenggam pinggangku begitu erat. Seolah tubuhku sudah jadi miliknya setiap malam. Aku ingat betul bagaimana napasnya mengacak-acak rambutku. Desahannya memenuhi telingaku. Dan setiap gerakannya membuatku tak mampu berkata tidak. Kupikir aku akan merasa jijik kok. Tapi justru tubuhku sendiri yang mengkhianatiku. Setiap kali dia menyentuhku, aku kehilangan kendali. Dan itu membuatku ketagihan. Jangan pernah bilang ke siapa-siapa ya kak. Seolah semua baik-baik saja. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan aroma tubuhnya di kasurku. Meninggalkan pertanyaan di kepalaku. Siapa yang sebenarnya salah di antara kami? Dan sejak malam itu, hidupku tak bisa melok ajakan dia. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Rina, usiaku 36 tahun, janda tanpa anak, tanpa tempat pulang. Sudah hampir 2 tahun, aku tinggal di pavilion belakang rumah besar milik Bu Vera, majikanku. Bu Vera adalah seorang wanita karier yang sibuk. Suaminya sudah lama meninggal, dan ia tinggal hanya bersama putra sematawayangnya, Adrian. Namun, sejak Adrian kuliah ke luar negeri 4 tahun lalu, rumah itu nyaris selalu sepi. Aku betah bekerja di sini. Bu Vera baik, tak banyak menuntut. Ia bahkan memberiku pavilion khusus yang terpisah dari rumah utama. Ada kamar tidur, kamar mandi dalam, dan dapur kecil. Meski mungil, itu sudah seperti surga bagiku yang pernah tinggal di kontrakan sumpek bersama mertua yang kasar. Hidupku berjalan dalam pola yang teratur dan tenang. Pagi menyapu halaman, siang memasak dan mencuci, sore mengelap lantai. Malamnya, istirahat sambil nonton TV. Tak ada drama, tak ada air mata, semuanya seolah tertata rapi. Walau tak ada yang benar-benar bahagia. Namun, semua mulai berubah di suatu hari Rabu sore. Mobil hitam berhenti di garasi depan. Aku buru-buru keluar, menyeka tangan dari sisa sabun cuci. Saat pintu mobil terbuka, jantungku nyaris berhenti. Ya, itu Adrian, putra Bu Vera. Adrian turun dari mobil. Dulu, dia masih remaja saat terakhir kulihat. Pendiam, jarang senyum, lebih banyak di kamar. Tapi kini, tingginya menjulang, tubuhnya tegap, dan wajahnya, ganteng sekali. Tapi dingin. Entah kenapa, ada sesuatu yang menusuk dalam pandangannya saat menatapku untuk pertama kali. "Halo Kak Rina." Suaranya berat, dalam, dan terlalu tenang. Aku hanya bisa membalas dengan senyum gugup. "Selamat datang Mas Adrian." "Sudah lama ya." Ia hanya mengangguk. Tatapannya tak lepas dari wajahku. Atau mungkin leherku. Atau mungkin dada yang sedikit basah oleh keringat. Hari itu, entah kenapa, udara terasa lebih panas dari biasanya. Dan sejak saat itu, aku tahu ketenangan hidupku akan segera diuji. Dan aku tak pernah siap untuk apa yang datang setelahnya. Hari-hari setelah kedatangan Adrian seperti berjalan dengan napas yang tertahan. Semuanya tetap terlihat normal dari luar. Aku tetap menyapu setiap pagi, menyetrika baju kerja Bu Vera, dan memasak makan siang seperti biasa. Tapi ada yang berubah, dan aku bisa merasakannya lewat sorot mata Adrian. Ia sering berdiri di teras rumah, memandangi halaman belakang tempatku menyapu. Matanya tak pernah berkedip saat mengamatiku saat menunduk, mengangkat sapu,
atau saat aku tanpa sadar menyelipkan rambut yang lepas ke belakang telinga. Awalnya aku anggap itu hanya biasa aja. Mungkin aku terlalu sensitif, mungkin karena sudah terlalu lama hidup sendiri, jadi perhatianku mudah salah tafsir. Sampai suatu malam, pintu pavilionku terdengar ketukan. Tok, tok. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat. Aku sudah mematikan lampu dan berbaring ketika suara itu terdengar. Pelan, seperti seseorang yang tak ingin orang rumah mendengar. Aku menahan napas. Pavilionku tak pernah didatangi siapapun malam-malam begini. Apalagi, Bu Vera pasti sudah tertidur di kamarnya di lantai 2 rumah utama. Aku membuka pintu dengan terkejutnya. Adrian berdiri di sana, tanpa ekspresi. "Halo kak, maaf, ganggu malam-malam," ucapnya. Aku masih diam. Tanganku menggenggam gagang pintu. "Iya mas, ada yang bisa saya bantu?" Adrian melirik ke dalam. Matanya menelusuri isi pavilion kecilku, kasur kecilku, dan jemuran handuk di sudut ruangan. Lampu dapur mati. "Bisa bantu aku tolong lihat sebentar kak?" Aku menelan ludah. Aku mengangguk, mengambil senter kecil, lalu berjalan di belakangnya menuju rumah utama. Dapur gelap, tapi lampu sebenarnya tak mati. Aku tahu itu karena saklarnya dalam posisi off. Adrian berdiri di dekatku. Ketika aku menyalakan lampu, cahaya kuning hangat menyinari wajahnya. Ia menatapku. Dalam, lama. Aku melangkah mundur sedikit, tapi dia tak bergerak. "Sudah mas, lampunya hidup toh," ucapku, berusaha menghindari pertemuan mata. Tapi ia tak menjawab. Tangannya justru meraih ujung rambutku dan menyelipkannya ke telingaku. Lalu ia berbisik, pelan, namun mengguncang seluruh tubuhku. "Kakak masih cantik ya?" Jantungku melompat, kakiku kaku, tanganku gemetar. Aku langsung mundur dan membungkuk. Saya balik ke pavilion dulu ya mas." Aku tak menoleh lagi. Aku berjalan cepat, hampir setengah lari. Kembali ke pavilion, mengunci pintu dan mematikan lampu. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan tatapannya dan bisikannya mengikutiku bahkan sampai mataku terpejam. Sudah 3 malam sejak Adrian mengetuk pintuku untuk pertama kali. Aku mulai tidur dengan lampu menyala. Jendela kututup rapat. Gagang pintu kamar kukaitkan dengan tali jemuran tua agar tak mudah dibuka dari luar. Tapi ketakutan itu tak berasal dari suara atau tindakan Adrian. Justru sebaliknya, karena ia tak melakukan apa-apa, karena ia hanya berdiri, menatap, berbisik halus, dan perlahan hal-hal yang samar itu justru membuatku goyah dari dalam. Lalu malam itu datang, aku baru selesai menjemur handuk di belakang. Udara lembab, langit mendung. Saat hendak masuk ke pavilion, aku mendapati pintu kamarku terbuka. Padahal aku yakin tadi sudah kukunci. Langkahku pelan, jantungku makin cepat, dan di sanalah dia, Adrian, duduk tenang di ujung kasurku memandangi foto lama yang ada di meja. Foto saat aku masih memakai kebaya, berdiri di depan rumah kontrakan semasa aku baru menjadi janda. "Kak, maaf aku masuk dengan tiba-tiba tadi." Nadanya seperti biasa, datar, tenang, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku menelan ludah. "Maaf mas, tapi ini kamar saya, bukan tempat umum." Ia tersenyum, tapi senyum itu tak membuatku lega. "Maaf ya kak, tapi aku suka tempat ini, lebih hangat daripada kamarku sendiri." Tangannya menyentuh spray, lalu menepuknya perlahan. "Kak Rina tidur di sini tiap malam ya?" tanyanya. Aku mengangguk, lalu ia berdiri, mendekat. Langkahnya pelan, tapi membuat kakiku ingin mundur. Tangannya menyentuh bahuku, lalu menelusur pelan ke lenganku. Aku membeku. "Mas, jangan mas." Tapi ia hanya menatapku, dalam. "Kak, boleh aku memeluk kakak sebentar aja?" Pertanyaannya sederhana, tapi saat tubuhnya mendekapku dari depan, kurasakan sesuatu di dalam diriku runtuh. Bukan karena ia memaksa,
Tapi karena aku tak bisa menolak, dan itulah yang menakutkanku. Pelukannya erat, hangat, lehernya menempel di bahuku, dan desah napasnya terasa di telingaku. Lalu ia berbisik, "Kakak bau sabun, aku suka." Tanganku bergetar saat mencoba mendorong dadanya, tapi tak kuat. Tak ada kata, hanya diam, dan detik yang berjalan terlalu lambat. Setelah beberapa menit, ia melepaskan pelukannya dan melangkah pergi. Tak bicara lagi, tak menoleh. Tapi malam itu aku menangis dalam diam. Bukan karena Adrian masuk ke kamarku, tapi karena saat ia memelukku, aku merasa tidak kesepian lagi. Dan rasa itu justru membunuhku pelan-pelan. Sudah seminggu sejak Adrian untuk pertama kalinya memelukku di pavilion. Sejak itu, segalanya berubah. Bukan secara besar dan mencolok, tapi perlahan, diam-diam, seperti tatasan air yang memahat batu. Dan aku adalah batu yang mulai retak. Adrian tak lagi meminta izin saat datang ke kamarku. Ia akan mengetuk pelan, lalu membuka pintu begitu saja. Dan entah kenapa, aku tak lagi buru-buru mengunci pintu. Entah karena aku lelah, atau karena ada bagian dalam diriku yang sudah menyerah. Setiap malam, ia duduk di kasurku. Kadang hanya berbicara ringan, kadang diam sambil menontonku menyetrika. Tapi seringnya, ia akan duduk di belakangku dan menyentuhkan tangannya di bahuku, kemudian mengusap pelan lenganku dengan keheningan yang membuat tubuhku menggigil. Malam keempat sejak pelukan itu, ia datang lagi. Tapi kali ini ia membawa sesuatu, satu mug coklat panas. "Biar Kak Rina nggak susah tidur," katanya sambil menyerahkan. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Dan malam itu, ia tidak langsung pergi. Adrian duduk di lantai, menyandarkan punggung ke sisi tempat tidurku. Kami hanya berbincang biasa tentang kuliahnya, tentang makanan luar negeri yang aneh, dan tentang betapa hampa rumah itu sejak ayahnya meninggal. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, ia menyandarkan kepalanya di pahaku. "Boleh nggak aku kayak gini?" bisiknya. Aku tak menjawab, tapi aku juga tak mendorongnya. Tanganku hanya diam, terlipat di atas perutku. Dan malam itu, aku membiarkan kepalanya tertidur di pahaku. Hanya itu. Tapi itu cukup membuatku kehilangan separuh kendaliku. Paginya, saat aku sedang menyapu halaman seperti biasa, Bu Vera datang menghampiri. "Kak Rina, Adrian betah ya pulang ke sini," katanya sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum, meski tubuhku terasa mencair. Dia jarang keluar. Saya senang kalau dia bisa dekat sama orang rumah. Lanjutnya, aku hanya bisa menunduk. Kalau saja Bu Vera tahu siapa yang kini paling sering tidur di dekatku. Malam berikutnya, semua berubah. Ia datang lagi. Tapi tidak hanya untuk berbincang. Saat ia menutup pintu kamarku, ia berjalan pelan ke arahku. Ia meraih wajahku dengan kedua tangannya, menatapku begitu dekat, dan berbisik, "Kak, jangan tolak aku malam ini." Dan malam itu, aku benar-benar tak berkata apa-apa. Tubuhku diam, tapi pikiranku menjerit, bibirku membisu, tapi hatiku runtuh. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dijajah, tapi justru merasa dibutuhkan dan dinikmati. Malam itu, tubuhku masih panas, kulitku masih bergetar meski waktu sudah lewat tengah malam. Adrian tertidur di sisiku, setengah selimut menutupi tubuhnya. Nafasnya tenang, dan anehnya, begitu dekat, begitu damai. Tapi dalam dada ini justru badai bergemuruh. Apa yang sudah kulakukan? Apa aku masih bisa menyebut diriku pembantu yang menjaga kehormatan keluarga majikannya? Aku bangkit perlahan dari kasur, menghindari suara, dan duduk di lantai dingin dekat jendela. Bulan malam itu menggantung utuh, seolah menyaksikan kehancuran kecil di balik tirai kamarku. Tanganku menutup wajah, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis, tanpa suara. Yang kutakutkan bukan hanya Adrian,
Tapi perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku takut. Aku mulai menikmatinya. Dan itu salah. Salah besar. Pagi harinya, saat menyapu halaman depan, aku bertemu dengan Mbak Sari, teman lamaku semasa masih kerja di rumah orang lain dulu. Ia datang mengantar barang ke rumah sebelah. Saat melihatku, matanya berbinar. "Rina, ya Allah, kamu kerja di sini sekarang?" Aku mengangguk. Ia lalu menyodorkan nomornya dan berbisik, "Kalau kamu butuh sesuatu, kabari aku ya. Sekarang aku tinggal sama adikku di Bandung, ada rumah kosong 1 kamar. Kalau kamu bosan di Jakarta, kabari aja." Itu terdengar seperti pintu. Sebuah jalan keluar. Malamnya, Adrian datang lagi, seperti biasa. Tapi malam itu aku tak membuka pintu. Ku dengar ketukannya 1, 2, 3 kali. Tapi aku diam di dalam, menahan napas, menekuk lutut, dan meremas dada yang penuh sesak. Ia tak berkata sepatah kata pun, tak marah, tak memaksa. Tapi keheningan itu justru membuatku semakin takut. Keesokan harinya, ia bersikap seolah tak ada yang terjadi. Saat kami berselisih di dapur, ia hanya berkata, "Pintu malam tadi dikunci ya?" Aku menjawab dengan senyum, "Iya, saya lagi sakit kepala, Mas." Dan dia hanya mengangguk, lalu pergi. Tapi aku tahu, itu bukan akhir. Itu peringatan. Malam berikutnya, aku duduk di pojok kamar dengan tas kecil berisi pakaian. Aku menatap nomor Mbak Sari di layar ponsel. Jempolku gemetar. "Mbak, kalau aku mau pindah, masih bisa." Kukirim pesan itu dalam diam. Dan tak lama kemudian, balasan datang. "Datang aja. Kapanpun kamu siap, rumah selalu terbuka buat kamu." Air mataku jatuh, pelan. Karena untuk pertama kalinya sejak Adrian datang, aku merasa punya pilihan. Tapi pilihan itu tak mudah, karena tubuhku sudah disentuh, dan hatiku mulai berkhianat pada logika. Tapi aku tahu, kalau aku tak pergi sekarang, aku akan tenggelam selamanya. Malam itu, aku mengepak barang-barang dalam diam. Hanya 1 tas kecil, isi baju seperlunya, dompet, dan sedikit uang hasil tabungan rahasiaku. Tak banyak memang, tapi cukup untuk ongkos ke Bandung dan makan seminggu. Kupandangi kamarku sekali lagi, kasur tipis yang sering jadi saksi diam-diam kebersamaan kami. Meja kecil tempat Adrian duduk sambil bercerita, dan lampu redup yang sering ia matikan sebelum membaringkan tubuhnya bersamaku. Ada perih yang kutelan dalam diam. Tapi aku tak boleh ragu. Jam menunjukkan pukul 00.42. Kupilih waktu ini karena biasanya Adrian sudah tertidur. Tapi malam itu ada firasat aneh yang menempel di dadaku. Aku membuka pintu pavilion pelan. Langkahku hati-hati di atas lantai semen dingin, melewati taman belakang yang sepi, menuju pintu samping rumah utama yang mengarah ke jalan kecil di belakang kompleks. Tapi belum sempat tanganku menyentuh gagang pintu besi itu. Sebuah suara terdengar dari belakang. "Mau kemana, Kak?" Suara itu datar, tapi nadanya menusuk. Aku berbalik perlahan. Dan di bawah cahaya temaram dari lampu taman, aku melihat Adrian berdiri di sana. Memeluk tubuhnya sendiri, matanya tak berkedip. Jantungku seperti dihantam. "Kamu nguping?" tanyaku. Ia tak menjawab, hanya melangkah pelan ke arahku. "Aku lihat Kak Rina beresin tas tadi sore," katanya. Aku pura-pura nggak tahu. Tanganku meremas tali tas erat-erat. "Maaf Mas Adrian, tapi saya harus pergi. Saya nggak bisa begini terus. Ini semua salah." Ia berhenti 2 langkah di depanku. Lalu, dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya, ia berkata, "Kenapa salah, Kak? Bukankah Kakak juga menikmatinya?" Ucapannya membuat lututku hampir goyah. "Jangan begitu, Mas. Saya bukan perempuan seperti itu. Saya cuma bingung, saya kesepian. Dan kamu juga, saya tahu. Tapi ini nggak benar." Adrian menatapku lama, seolah ingin membaca isi hatiku seluruhnya. Lalu dengan pelan,
Ia berkata, "Kalau kakak pergi, aku gak akan tahan. Jangan paksa aku jadi orang yang berbeda." Ancaman itu halus, tapi sangat nyata. Aku membeku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Benar-benar takut padanya. Ia melangkah ke depan, lalu memelukku tiba-tiba. Bukan pelukan hangat seperti sebelumnya, tapi pelukan yang seolah ingin mengurungku agar tak pergi kemana-mana. Tinggal di sini, tetap di kasur itu, temani aku, dan aku jaga kakak seumur hidup. Bisiknya di telingaku. Aku tak menjawab, aku tak bisa menjerit. Aku hanya berdiri sambil perlahan menyadari satu hal. Kalau aku tidak pergi sekarang, mungkin aku tidak akan pernah bisa pergi lagi. Hari-hari setelah malam itu, aku seperti hidup dalam sangkar tanpa jeruji. Aku tetap menyapu seperti biasa, tetap memasak seperti biasa, bahkan masih bisa tersenyum saat Bu Vera menanyakan kabar. Tapi di balik semua itu, dadaku sesak, seperti benang kusut yang makin lama makin mencekik dari dalam. Adrian berubah. Ia makin sering muncul tiba-tiba di pavilionku. Kadang hanya duduk diam, kadang mengajakku bicara sambil memeluk dari belakang. Setiap kali aku mencoba menjaga jarak, dia justru semakin dekat, semakin tak bisa kuhindari. Dan aku sudah tidak punya ruang untuk mundur. Semua jalan kabur telah ditutup. Bahkan mataku pun perlahan seperti diawasi, diam-diam, dengan cara yang tak bisa kubuktikan, tapi bisa kurasakan. Lalu malam itu, aku menatap langit-langit kamarku sambil menangis diam-diam. Aku tahu, hanya satu jalan yang tersisa. Aku tak bisa kabur lewat pintu belakang. Tak bisa menunggu Adrian pergi. Tak bisa hanya diam berharap semuanya membaik. Satu-satunya cara, aku harus bicara pada Bu Vera. Tapi aku tahu, bila aku bilang langsung, Adrian pasti tahu. Dan dia bisa menghentikanku bahkan sebelum kata pertama terucap. Maka, aku memilih cara lain, menulis surat. Kertas itu kutulis dengan tangan gemetar. Kata demi kata terasa, seperti menelanjangi luka yang selama ini kututup rapat. Aku tak menyalahkan siapapun. Aku hanya menjelaskan dengan jujur bahwa aku tidak lagi aman tinggal di sini. Bahwa anak satu-satunya telah merusak semua batas. Di bagian akhir kutulis, "Saya mohon Bu, jangan marah. Saya hanya ingin pergi dengan selamat dan tenang. Terima kasih sudah memberi saya tempat berteduh. Tapi saya harus pergi. Malam ini juga." Pagi sebelum subuh, aku menyelinap ke rumah utama. Kumasukkan surat itu ke dalam laci meja rias Bu Vera di antara tumpukan scarf dan parfum. Saat itu aku menangis, tapi tidak takut karena kali ini aku memilih untuk bertarung. Malam itu, Adrian datang ke pavilionku seperti biasa. Tapi aku menyambutnya tanpa senyum, tanpa pelukan, tanpa reaksi. Aku hanya duduk diam di kasur sambil memandangi jendela. Ia berdiri di depan pintu kamar, matanya menyipit. "Kenapa diam?" tanyanya. Aku tetap tak menjawab. "Kak, kamu kenapa? Jangan dingin gini. Kamu cuma milik aku di rumah ini." Dan saat itu, aku berbalik menatapnya. Tatapan kosong, lelah, tapi tegas. "Malam ini, jangan sentuh aku." Suasana kamar menjadi dingin, sunyi, dan rapuh. Adrian tak menjawab. Ia hanya berdiri lama, sangat lama, lalu pergi, membanting pintu pavilionku tanpa suara. Dan malam itu, aku tidak menangis. Karena besok pagi, semuanya akan berubah. Atau hancur seketika. Pagi itu sunyi. Aku menyapu halaman dengan tangan gemetar. Langkahku ringan, tapi tubuhku seperti membawa beban seberat dunia. Udara pagi tak lagi segar, justru seperti menekan dadaku perlahan-lahan. Sekitar pukul 7, suara langkah dari dalam rumah utama terdengar. Langkah Bu Vera. Biasanya beliau akan langsung berangkat kerja setelah sarapan ringan. Tapi pagi itu, langkahnya pelan, teratur. Dan ketika pintu belakang terbuka, aku tahu
semuanya telah pecah. Rina, suaranya datar, tapi bergetar. Aku mendongak pelan. Wajahnya kosong, tapi matanya sembab, merah. Ia berdiri diam beberapa meter dariku, lalu perlahan berkata, "Masuk ke ruang tamu." Sekarang, tanganku berhenti menyapu. Aku ikuti langkahnya dalam diam, dan ketika aku masuk ke dalam rumah, kulihat Adrian sudah duduk di sofa. Kepalanya menunduk, tangan mengepal, nafasnya berat. Di meja, suratku tergeletak, terbuka. Bu Vera berdiri di tengah-tengah kami. Ia menatapku. Kemudian Adrian, kemudian lagi-lagi surat itu. "Benar?" tanyanya pada putranya. "Semua yang ditulis Kak Rina." "Benar?" Adrian tak langsung menjawab. Tapi dagunya naik perlahan. Tatapannya kosong. Lalu ia berkata pelan, "Aku hanya ingin Kak Rina tetap di sini. Dia satu-satunya orang yang benar-benar membuatku merasa ada." Bu Vera menutup mata, menggigit bibir bawahnya. Air mata mengalir di pipinya. "Kamu menyentuhnya, Adrian." Hening beberapa detik, dan akhirnya Adrian mengangguk. Sekali, pelan. "Saya tidak memaksa, tapi saya tahu saya salah." Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan ruang tamu yang tenang itu. Aku tak sanggup berdiri lebih lama. Kutundukkan kepala. Air mataku jatuh di lantai marmer rumah yang selama ini kutata. Kubersihkan dan kuhuni dalam sunyi. Tapi dari balik tangisku, ku dengar suara lembut Bu Vera. "Rina, maafkan saya. Saya ibu yang gagal. Tapi saya ingin kamu pergi dari sini. Bukan karena aku mengusirmu, tapi karena kamu pantas hidup lebih baik, lebih tenang." Ia lalu menyodorkan amplop putih. "Ini tabungan kecil untukmu. Aku yang menabungkan. Aku tahu kamu gak pernah ambil gaji penuh." Aku tak bisa menahan tangis. Aku memeluknya. Untuk pertama dan terakhir kalinya. Sementara itu, Adrian tetap diam di sofa. Tak satu pun dari kami memeluknya. Tak satu pun dari kami menyalahkannya lagi. Karena hari itu, semua sudah cukup. Semua sudah pecah. Dan aku memilih pergi. Bukan karena kalah, tapi karena aku akhirnya menang dari diriku sendiri. Hari itu aku pergi tanpa banyak kata. Hanya membawa satu tas kecil dan amplop putih dari Bu Vera. Tidak ada tangisan lagi. Tidak ada pelukan panjang. Semua luka sudah cukup bicara lewat diam kami. Pavilion kecil tempatku tinggal selama 2 tahun, kini kosong. Kasur yang dulu jadi tempat istirahat dan persimpangan hidupku, kini kutinggalkan seperti kenangan yang tak ingin kubuka kembali. Aku naik kereta ke Bandung. 3 jam perjalanan terasa seperti mengangkut seluruh isi hidupku yang remuk. Tapi anehnya, dada ini ringan. Seperti habis dibersihkan hujan deras yang akhirnya reda. Setiba di stasiun, Mbak Sari sudah menungguku. "Ya Allah, kamu kurusan banget, Rin," katanya sambil memelukku erat. Aku hanya mengangguk, tak ingin menjelaskan apapun. Aku hanya ingin satu hal, menjadi orang biasa di tempat yang tidak ada siapa-siapa yang mengenal masa laluku. Mbak Sari membawaku ke rumah kecilnya di pinggiran kota. Di belakang rumah, ada satu kamar kosong dengan jendela kecil menghadap kebun. Sederhana, tapi hangat. "Anggap ini rumah sendiri," katanya sambil menyerahkan kunci kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur sendirian, tanpa ketukan di pintu, tanpa tatapan mata yang menyentuh bagian terdalam tubuhku, tanpa bisikan yang membuatku kehilangan diri. Aku menangis pelan, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena aku akhirnya bebas. Hari-hari di Bandung terasa lambat, tapi jujur. Aku mulai membantu di warung kecil milik adik Mbak Sari. Menyapu, mencatat pesanan, membersihkan meja, aktivitas ringan yang dulu sering kulakukan. Tapi kini terasa berbeda, karena aku melakukannya tanpa rasa takut. Setiap malam aku menulis di buku kecil tentang hal-hal sederhana. Suara hujan sore,
Anak-anak tetangga yang berlarian, aroma teh manis dari dapur, tapi kadang, tanpa sadar, aku masih memikirkan Adrian. Bukan dengan rindu, tapi dengan pertanyaan, bagaimana seseorang bisa begitu menghancurkan? Dan pada saat yang sama, membuatku merasa diinginkan. Tapi aku tak lagi ingin jawaban. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Lebih dari siapapun. Pagi itu, hujan turun. Aku sedang menyapu teras warung ketika Mbak Sari menghampiri, membawa sebuah amplop cokelat yang baru saja diantar kurir. Dari Jakarta, Rin, ada namamu di depan. Tanganku berhenti. Mataku terpaku pada tulisan tangan di permukaan amplop itu. Tertulis jelas, untuk Rina dari Vera. Aku masuk ke kamar, duduk di atas kasur, dan membuka surat itu perlahan. Kertasnya lembut, aromanya wangi. Seperti aroma ruang keluarga tempat aku biasa membersihkan meja kopi setiap pagi. Isinya membuat dadaku sesak, tapi juga hangat. Inilah isi surat itu. Rina, aku harap kamu sehat. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Meski aku terlambat menyadari seberapa dalam lukamu selama ini. Adrian kini menjalani konseling. Aku sendiri yang mendorongnya, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menolak. Dia bilang, aku takut aku menyakiti orang lain tanpa sadar lagi, Bu. Ia juga menitip pesan. Walau aku tahu, kamu mungkin belum siap mendengarnya. Katakan ke Kak Rina, aku minta maaf. Bukan karena aku ketahuan, tapi karena aku sadar. Aku sayang Kak Rina, tapi aku belum pantas menyayangi siapapun. Rina, kau wanita yang kuat. Jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Maaf jika selama ini aku terlalu sibuk, terlalu percaya segalanya baik-baik saja. Aku ingin kamu tahu, pintu rumah kami akan selalu terbuka. Bukan untuk mengulang luka, tapi untuk membalas kebaikanmu yang tak pernah terucap. Dengan cinta dan hormat, Vera. Tanganku gemetar. Surat itu kututup perlahan, lalu kutatap jendela kamar mungilku. Hujan masih turun, tapi rasanya tak lagi menggenangi dada. Justru terasa membersihkan. Aku tahu, hidupku tak akan pernah benar-benar lepas dari cerita itu. Tapi kini, aku tak lagi merasa kotor. Aku bukan wanita yang kalah. Aku adalah wanita yang memilih keluar dari badai, meski tubuhku basah kuyup oleh luka. Dan sekarang, aku siap membuka halaman baru. Karena saat luka sudah diberi ruang untuk sembuh, yang tertinggal bukan trauma, tapi kekuatan. Hidup di Bandung tidak menjanjikan kemewahan, tapi menghadiahkanku satu hal paling mahal. Ketenangan. Tak ada lagi ketukan di malam hari. Tak ada lagi pelukan diam-diam yang membingungkan antara kenyamanan dan jebakan. Yang ada hanya hari-hari sederhana, tapi jujur, setiap pagi, aku membantu Mbak Sari di warung. Sore hari, aku suka duduk di teras belakang, menyiram bunga, dan menulis hal-hal kecil di buku harianku. Aku belajar mengenali ulang diriku, belajar memeluk tubuhku sendiri. Aku belajar menjadi perempuan untuk diriku sendiri. Bukan untuk siapapun, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihargai oleh diriku sendiri pertama-tama. Kadang aku masih takut, masih terbangun tengah malam karena mimpi-mimpi aneh. Tapi kini, aku tahu caranya bernafas. Aku tahu caranya berdiri. Dan yang terpenting, aku tahu kapan harus berkata tidak. Suatu hari, saat membantu di warung, seorang pria muda yang sopan sering datang membeli makanan. Ia memperkenalkan diri pelan-pelan. Tak berani banyak bicara, hanya sesekali bertanya tentang menu atau membantu membawakan galon air. Aku tak mengharapkan cinta, tapi aku tak lagi menolak kemungkinan. Karena kini, aku sudah tidak lagi membenci diriku sendiri. Karena aku sadar, aku tidak rusak, aku tidak hina, aku hanya pernah jatuh. Tapi kini, aku berdiri, dengan luka yang sudah kering dan jadi bekas yang menguatkan. Malam itu, di bawah cahaya remang lampu kamar,
Aku membuka buku harian dan menulis, "Hari ini aku tertawa tanpa rasa bersalah. Hari ini aku menyapu halaman tanpa takut siapa yang menatap. Hari ini aku merasa hidup." Sudah 6 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Kadang, aku masih teringat suara langkah kaki Adrian di malam hari. Kadang juga terbayang wajah Bu Vera saat membaca suratku. Mata yang merah, bibir yang bergetar antara marah dan malu. Tapi kenangan itu tidak lagi menenggelamkanku. Kini, mereka seperti riak di permukaan air. Masih ada, tapi tak mampu menyeretku ke dasar. Kini, aku menatap hidup dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai janda yang kesepian, bukan sebagai perempuan yang merasa dimiliki karena diberi tempat tinggal, tapi sebagai wanita utuh yang telah jatuh dan memilih bangkit meski harus berdarah dulu. Setiap sore, aku duduk di bangku kayu di belakang rumah, menyesap teh manis, mendengar anak-anak tetangga bermain dan menulis tentang hari ini, tentang luka yang sudah lewat, dan tentang harapan-harapan kecil yang kembali tumbuh. Aku tak pernah menyangka akan sampai di titik ini, mencintai hidup tanpa harus diselamatkan siapapun. Beberapa hari lalu, Mbak Sari bertanya, "Rin, kamu gak kepikiran pulang ke Jakarta, ke rumah Bu Vera?" Aku hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Tidak, aku sudah pulang ke diriku sendiri. Kini aku tahu, aku bukan milik siapapun. Aku bukan kesalahan yang harus ditebus. Aku adalah perjalanan. Luka, tangis, jatuh, dan bangkitku. Semuanya adalah bagian dari perjalananku menjadi perempuan yang utuh. Dan jika besok ada pria datang dan mencintaiku, aku tak akan menolaknya. Tapi kali ini, bukan karena aku butuh disayangi, melainkan karena aku sudah lebih dulu menyayangi diriku sendiri. Itulah akhir kisahku. Bukan cerita tentang siapa yang kuajak tidur, atau siapa yang membuatku menggigil di balik pintu malam. Tapi tentang siapa yang akhirnya membuatku berani berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku sudah cukup dan aku bebas dari kenikmatan itu."